Perkenalkan, nama saya Cempaka Amalia Putri, NIM 205231122. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua soal. Yang pertama, arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Mata kuliah harmonisasi sains dan agama memiliki arti yang sangat penting bagi mahasiswa, khususnya bagi calon guru bahasa Inggris, karena menawarkan pemahaman mendalam tentang hubungan antara dua domain besar dalam kehidupan manusia, ilmu pengetahuan dan agama. Arti penting tersebut adalah yang pertama, membangun pemahaman holistik. Sebagai calon guru bahasa Inggris, mahasiswa tidak hanya bertanggung jawab pada pengajaran bahasa, tetapi juga membentukkan karakter siswa. Mata kuliah ini mengajarkan mereka untuk melihat ilmu pengetahuan dan agama sebagai dua aspek yang saling melengkapi dalam memahami realitas. Dengan pendekatan holistik ini, calon guru dapat membantu siswa mengembangkan cara pandang yang seimbang antara pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai spiritual. Yang kedua, penguatan nilai-nilai etika dan moral. Ilmu pengetahuan seringkali bersifat netral, tetapi penerapannya membutuhkan panduan moral. Melalui harmonisasi sains dan agama, mahasiswa dapat memahami bagaimana ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk tujuan yang baik, seperti memajukan kehidupan manusia tanpa merusak lingkungan atau melanggar prinsip moral. Ini penting bagi calon guru yang kelak akan menjadi panutan siswa. Yang ketiga, membantu memahami keragaman perspektif. Sebagai calon guru bahasa Inggris yang berpotensi mengajar siswa dari latar belakang budaya dan keyakinan yang beragam, pemahaman tentang harmonisasi sains dan agama dapat membantu siswa menjadi lebih inklusif dan menghargai perbedaan. Ini juga relevan dalam pembelajaran bahasa Inggris yang seringkali mengintegrasikan budaya global dan materinya. Yang keempat, meningkatkan kritis dan kreativitas berpikir. Harmonisasi sains dan agama mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap fenomena yang ada di sekitar mereka. Misalnya dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, etika bioteknologi, atau kecerdasan buatan, mahasiswa dapat menganalisisnya dari sudut pandang sains dan agama untuk menemukan solusi yang lebih bijak. Yang kelima, relevansi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk mengeksplorasi sains dan agama secara global. Dengan pemahaman harmonisasi, calon guru dapat mengintegrasikan materi-materi sains dan agama ke dalam pembelajaran bahasa Inggris, seperti dalam pembacaan teks, diskusi kelas, atau pembuatan esai, sehingga menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual.
Yang keenam, persiapan menjadi guru yang berintegritas. Calon guru bahasa Inggris yang memahami harmonisasi sains dan agama cenderung memiliki integritas pribadi yang kuat. Mereka mampu mengajarkan ilmu pengetahuan tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual yang penting untuk kehidupan. Hal ini membuat mereka tidak hanya menjadi pendidik, tapi juga pembimbing moral bagi siswa. Soal kedua, pemikiran Ken Wilber tentang 4 kuadran hubungan sains dan spiritualitas. Ken Wilber adalah seorang filsuf dan penulis yang dikenal karena pendekatan integratifnya dalam memahami hubungan antara sains dan spiritualitas. Salah satu konsep utamanya adalah teori 4 kuadran yang menggambarkan bagaimana berbagai perspektif dalam memahami realitas dapat disatukan. Penjelasan lebih rincinya, yang pertama, pengantar 4 kuadran. 4 kuadran Wilber adalah kerangka yang menggabungkan dimensi subjektif, objektif, individual, dan kolektif dari pengalaman manusia. Wilber menunjukkan bahwa realitas tidak bisa dipahami sepenuhnya hanya dari satu perspektif, tetapi harus melibatkan 4 kuadran. Kuadran yang pertama ada kuadran individual interior atau subjektif atau inner experience, berhubungan dengan pengalaman pribadi, perasaan, pikiran, dan kesadaran individu. Dalam konteks spiritualitas, kuadran ini mencangkup pengalaman meditatif, intuisi, dan pengembangan kesadaran individu. Yang kedua, kuadran individual eksterior atau objektif atau external science, berfokus pada hal-hal yang dapat diukur dan diamati seperti biologi, otak, dan perilaku manusia. Kuadran ini adalah domain ilmu pengetahuan empiris. Yang ketiga, kuadran kolektif interior atau cultural atau share meaning, berkaitan dengan nilai-nilai, kepercayaan, tradisi, dan makna yang dibagi oleh kelompok atau masyarakat. Agama dan spiritualitas seringkali berada dalam kuadran ini karena mencerminkan keyakinan bersama. Yang keempat, kuadran kolektif eksterior atau sistemik atau struktur, mengacu pada sistem, institusi, dan struktur sosial yang mempengaruhi perilaku dan budaya. Ini termasuk teknologi, ekonomi, dan organisasi sosial. Yang kedua ada integrasi sains dan spiritualitas. Wilber menekankan bahwa pemisahan antara sains dan spiritualitas seringkali disebabkan oleh fokus pada kuadran tertentu saja. Misalnya, sains cenderung berkutat pada kuadran eksterior, individual, dan kolektif. Sedangkan spiritualitas lebih banyak berada di kuadran interior.
Pendekatan Wilber mendorong integrasi keempat kuadran untuk memahami hubungan antara sains dan spiritualitas secara komprehensif. Yang ketiga, ada contoh aplikasi empat kuadran. Yang pertama, kesehatan mental. Kuadran individual interior, pengalaman meditasi untuk menenangkan pikiran. Kuadran individual eksterior, studi neurologis tentang efek meditasi pada otak. Kuadran kolektif interior, pengaruh tradisi budaya dalam praktik meditasi. Sedangkan kuadran kolektif eksterior, sistem layanan kesehatan yang menyediakan terapi berbasis meditasi. Yang kedua, dalam pendidikan, kuadran individual interior, motivasi dan kesadaran belajar siswa. Kuadran individual eksterior, metode pembelajaran yang berbasis sains. Kuadran kolektif interior, nilai dan budaya yang membentuk lingkungan pendidikan. Sedangkan kuadran kolektif eksterior, kebijakan pendidikan dan infrastruktur sekolah. Yang keempat, ada relevansi untuk hubungan sains dan agama. Wilber menyatakan bahwa sains dan agama tidak harus bertentangan, tetapi masing-masing hanya menyoroti aspek yang berbeda dari realitas. Sains menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi atau kuadran eksterior, sementara agama dan spiritualitas menjelaskan mengapa kuadran interior. Dengan memahami kedua perspektif ini secara integratif, manusia dapat mencapai pandangan dunia yang lebih utuh dan bermakna. Kesimpulannya, konsep empat kuadran Ken Wilber menunjukkan bahwa hubungan antara sains dan spiritualitas adalah kompleks dan multidimensional. Pendekatan ini relevan untuk mendorong dialog antara kedua domain sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif dan berimbang dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.